Tidak akan bertemu antara takutmu kepada Allah dan kebencian di hati, nggak mungkin ada dong. Seharusnya. Kecuali rasa takutmu, rasa takut yang tidak serius. Kalau memang rasa takutmu kepada hukuman Allah, tentu tidak akan engkau membenci Allah. Kan begitu seharusnya. Ya karena kita sudah kurang takut kepada Allah, maka muncul tiba-tiba kok benci kepada Allah. Alasannya apa barangkali gitu. Alasannya apa kok menjadi benci kepada Allah? Nah, benci kepada Allah di dalam hati. Jadi sesuatu barangkali mungkin yang dimaksud adalah lintasan-lintasan yang tidak baik tentang Allah. Namanya was-was. Bisa jadi begitu masuk was-was urusan akidah. Bertanda tanya yang berat. Marah dengan kenapa Allah menjadikan saya melarat, Allah menjadi sakit saya bertubi-tubi Allah. Di dalam hati. Maka itu namanya penyakit hati. Dosanya dosa hati. Tidak menerima dengan, di hati pun sudah dosa dia. Kalau diucapkan menjadi murtad, kebencian kepada Allah, nanti kalau ngomong aku tidak mau kepada Allah, aku mau nantang Allah, aku ini kan keluar dari iman nanti. Kalau diucapkan tadi namanya bertanya, bukan. Misalnya, ya saya di hati saya kok ada gerenjel-ganjelan tentang Allah, saya kok marah kepada Allah. Mungkin yang dimaksud marah kali, bukan benci. Baik, kalau seperti itu, kalau hanya di lisan itu sudah di hati sudah dosa. Biarpun diucapkan, karena kebencian dengan Allah itu kan kroposnya keimanan. Yang di hati yang dimaafkan itu adalah lintasan-lintasan kejelekan di hati. Pengen ini maklap gitu di hati. Ya Allah, terlintas kejelekan. Oh, pengen lakukan kejelekan. Masih hamma bisayiatin. Kalau orang menginginkan kejelekan, lintasan di hati pengen ngambil atau pengen lihat yang haram. Saya pengen lihat yang haram nanti kalau lewat sungai sana. Tak buka kaca saya. Baru begitu di hati toh. Tapi belum dilaksanakan, belum dosa. Kecuali sudah buka kaca, baru dosa. Karena sudah memulai pekerjaannya. Dari sini nanti sudah peringas. Kalau lewat sungai sana banyak orang mandi. Nanti saya akan lihat. Nah itu belum dianggap dosa selagi masih duduk di sini. Tapi kalau sudah naik mobil, sengaja membawa mobilnya menjadi dosa. Nah itu kan bukan urusan dengan Allah. Kalau sudah dengan Allah, itu adalah kroposnya keimanan. Dan itu kan ya dosa-dosanya hati. Dosanya hati yaitu marah kepada Allah, menyalahkan Allah, benci kepada Allah. Biarpun di hati sudah dosa itu. Berbeda dengan tadi, Anda ingin melakukan kemaksiatan. Selain urusan kepada Allah. Kalau diucapkan dengan lisan bisa menjadi itu sebab kekafiran keluar dari iman. Harus baca syahadat lagi. Tapi yang perlu diberikan jawaban kepada orang tersebut adalah mungkin dia ada punya permasalahan di mentalnya. Sebab kita membahas, kita punya catatan kecil dari satu buku atau sudah dikeluarkan belum tentang was-was, ada was-was kebiasaan, ada was-was urusan ibadah, ada was-was urusan akidah, keimanan. Nah, kalau ada orang was-was keimanan, itu kalau dituruti, itu akan terus menjadi dosa. Kalau dia melawannya, kalau dia berusaha untuk menepis keyakinan-keyakinan kotor, berarti dia masih punya keimanan. Jadi ada orang bertanya begini, saya merasa was-was tentang apakah iman saya ada atau masih tidak ada. Saya kok perasaan, maka jawabannya imannya masih ada. Sebab kalau iman tidak ada, dia bertanya. Anda ini imannya masih ada. Kalau Anda tidak punya iman, gak akan bertanya semacam ini. Iman Anda pasti ada. Sebab kalau Anda tidak punya iman, gak akan Anda bertanya seperti ini, wahai penanya yang solehah. Tidak usah khawatir. Cuman itu adalah dosa hati. Ya tobatnya Anda tepis saja. Jadi ingat karunia Allah. Kalau Allah menjadikan dirimu fakir, pahami ilmu dengan ilmu. Bukankah kefakiran untuk pengangkatan derajat kalau kita paham? Allah menjadikan diriku sakit. Oh, sakit. Bukankah sakit itu adalah bisa mengalahkan ibadah? Akan jadi tabungan pahala besar di akhirat. Terus Anda hibur dengan keyakinan-keyakinan ini. Supaya tidak menjadi amarah kepada Allah. Tapi yang jelas iman Anda masih Anda, tandanya Anda bertanya.
Kalau tidak punya iman, cuek. Ngapain urusannya? Oh, nggak iman kepada Allah kok. Jadi tanda bertanya Anda adalah iman, adanya iman. Itu saja insya Allah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.